pada berbisik. Mereka bilang ia punya rahasia. Isinya apa? Kita dengar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Leli Marito. Saya seorang guru di SD Negeri 019 Bonandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya ingin mengajak dewan juri dan juga penonton menjadi detektif. Kita akan memecahkan misteri dari buku Marni dan Rahasia Besarnya yang ditulis oleh Ayah Sofia, ilustrator Handal Studio. Ayo kita selidiki. Itu Marni. Marni, lagi-lagi dia ke sekolah membawa tas plastik hitam. Shh, jangan kuat-kuat. Nanti Marni dengar. Begitulah semenjak Marni pindah ke sekolah barunya. Setiap ia lewat, terdengar banyak bisik-bisik. Marni memang anak yang pendiam. Ia juga jarang bicara. Waktu istirahat pun, Marni lebih memilih duduk sendiri di perpustakaan sambil membaca buku. Namun, sebenarnya ada satu yang membuat semua murid di sekolah penasaran kepada Marni. Iya, tas plastik hitam Marni. Setiap berangkat sekolah, Marni datang membawa tas plastik hitam. Waktu pelajaran dimulai, tas plastik itu dimasukkan ke dalam loker. Ketika jam pulang, tas plastik itu dibawa kembali. Meskipun penasaran, tak satu pun orang di sekolah yang berani langsung bertanya kepada Marni. Ih, lihat deh. Itu Marni kok ketawa sendiri? Ucap Vira. Iya ya, membaca buku kok bisa ketawa sendiri begitu ya? Marni. Sambung Santi. Vira dan Santi adalah teman sekelas Marni. Kedua anak itu sebenarnya sudah lama ingin berteman dengan Marni, tapi mereka masih bingung bagaimana caranya. Hingga hari itu, ibu guru datang memberikan tugas kelompok. Dan kebetulan sekali Marni satu kelompok dengan Vira dan Santi. Saat pertama kali berkumpul, mereka bertiga benar-benar canggung. Jadi kata ibu guru, kita harus membuat kerajinan dari barang bekas dan harus bisa dijual. Ucap Santi kepada Vira dan Marni. Oh iya, aku ada buku yang aku pinjam dari perpustakaan. Ayo kita lihat saja contohnya dari sini. Vira dan Santi langsung mendekat. Mereka mulai berdiskusi. Oh iya, nanti malam kita mau mengerjakannya di rumah siapa? Tanya Marni. Bagaimana kalau mengerjakannya di rumah kamu saja, Mar? Jawab Vira yang langsung diangguki oleh Santi. Sebenarnya Vira hanya penasaran. Kata teman-teman sekelas, rumah Marni itu besar. Katanya Marni anak orang kaya. Boleh, kalian sudah tahu belum jalan menuju rumahku? Tanya Marni yang langsung dijawab gelengan oleh Vira dan Santi. Kalau begitu nanti pulang sekolah bareng aku saja. Vira dan Santi serentak mengangguk. Begitu jam bel pulang berbunyi, tet, 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 mereka langsung berjalan bersama-sama. Sepanjang jalan mereka lebih banyak diam. Ya, hingga tiba-tiba Marni berhenti dan berbelok menuju SD Pelita 1.
Dia terlihat menghampiri anak perempuan dari sekolah itu. Ih, Marni mau ngapain sih itu? Ucap Vira. Fir, tapi itu Marni memberikan tas plastik hitamnya. Waduh, mereka berdua semakin bingung. Sebenarnya apa sih isi tas plastik hitam itu? Ketika malam tiba, Vira dan Santi langsung menuju rumah Marni. Mereka sudah tidak sabar. Kamu tahu tidak, San? Katanya dari jendela rumah Marni setiap malam terlihat ada cahaya lilin loh. Ucap Vira. Jangan-jangan Marni melakukan hal-hal aneh di rumahnya, makanya dia kaya. Sambung Santi sambil membayangkan hal yang tidak-tidak. Malam itu mereka berdua berubah menjadi detektif. Mereka akan mengungkap rahasia Marni. Begitu sampai di rumah Marni, mereka melihat rumah Marni sangat besar, bersih, nyaman. Bahkan ketika mereka masuk ke kamar Marni, wow, mereka melihat ada botol plastik, kain warna-warni, gelang, gantungan kunci, ikat rambut, dan ada lilin. Mar, itu lilin buat apa ya? Kamu tidak melakukan hal-hal aneh kan? Tanya Vira ketakutan. Itu lilin untuk membakar lem kalau mau membuat ikat rambut atau membuat kerajinan. Jawab Marni dengan tenang. Ya ampun Mar, aku kira ya kamu melakukan hal-hal aneh di rumahmu. Seperti begini, seperti begini, seperti begini Mar. Santi. Ya ini hal-hal aneh yang aku lakukan. Aku mengubah barang bekas menjadi uang. Tapi Santi masih penasaran. Lalu Mar, isi tas plastik hitammu itu sebenarnya apa sih? Isi tas plastik hitamku, ya ini, ikat rambut, barang-barang bekas yang akan aku jual. Teman dari sekolah lain itu membantuku menjualnya tadi. Dia semacam reseller. Jawab Marni. Wow, keren kamu Mar. Ternyata selama ini kami sudah salah sangka. Maaf ya. Selain kamu menjaga lingkungan, kamu juga bisa menghasilkan uang. Dan sejak saat itu, tas plastik hitam Marni bukan lagi misteri, menjadi saksi langkahnya penuh arti. Dan yang paling penting dari cerita ini, Marni tidak pernah sendiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.